Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 di mana di sini ada studi kasus Java OOP Improvement Feature. Selanjutnya di sini pada kode ini di sini terbagi menjadi entity itu kayak superclassnya dan ini semua adalah subclassnya. Oke, jadi eh, pada package entity ini, kode ini adalah kelas to do dalam bahasa pemrograman Java yang mempresentasikan suatu tugas atau pekerjaan. Kelas ini memiliki beberapa atribut, yaitu yang di sini ada ID, title, dan finish. Dan pada ini juga ada atribut total, ID, title, dan finish. Di sini juga punya konstruktor yang dimana konstruktor di sini itu ada to do, eh, ada to do string title boolean finish, dan selanjutnya di sini ada metode. Kita itu memakai metode public integer get ID. Dia itu akan mendapatkan ID dan mengembalikan ID-nya. Di sini ada public string get title, dia akan mengembalikan title dan seterusnya. Selanjutnya pada repository, di sini ada package repository. Jadi kode ini mendefinisikan sebuah interface to-do repository dalam Java untuk menangani operasi dasar pada objek to-do. Jadi interface ini mempunyai tiga metode ya. Metode yang pertama itu ada repo get all to-do. Jadi ini tuh kayak mengembalikan daftar atau array list yang berisi semua objek. Yang kedua ada repo add to-do, itu menambah, dan terakhir repo remove to-do, menghapus to-do. Selanjutnya di sini ada to-do repository. Jadi ini tuh bagian dari interface to-do repository yang sudah saya jelaskan di atas. Ini bagian dari repository yang ini. Jadi dalam eh, kelas to-do repository IMPL ini, dia itu berfungsi untuk repository yang menyimpan data to-do dalam sebuah array list bernama data untuk mendukung operasi create, read, update, dan delete. Di sini tuh dia tuh menggunakan repo get all to do, dia tuh mengembalikan seluruh objek to do yang tersimpan dalam data. Dan dia juga menggunakan repo add to do, dia tuh menambahkan objek to do, selanjutnya remove to do, menghapus, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada service, di sini ada eh, package service, di situ mendefinisikan interface pada to do service yang tadi. Dia itu berguna untuk penyedia layanan terkait pengelolaan objek to do. Jadi pada eh, service ini atau to do service ini dia itu menggunakan tiga metode utama. Pertama itu service show to do, dia itu menampilkan daftar semua to do kepada pengguna. Yang kedua ada service add to do, dia itu menambahkan tugas baru ke dalam to do dengan judul yang diberikan. Dan yang terakhir ada service remove to do, itu menghapus tugas dari daftar to do berdasarkan ID yang diberikan. Selanjutnya di sini ada to-do service atau interface dari to-do service yang ada di atas ini. Jadi secara keseluruhan kode ini adalah bentuk pengimplementasi dari interface to-do service dalam kelas to-do service IMPL. Jadi dia itu bertugas untuk mengelola layanan to-do dan berinteraksi dengan to-do repository. Kelas ini mempunyai tiga metode utama, yaitu yang pertama itu ada konstruktor yang terdiri dari to do serv yang terdiri dari to do service MPL. Selanjutnya ada yang namanya itu service show to do. Dia itu untuk menampilkan seluruh daftar to do dengan memanggil repo get all to do. Jadi kalau daftarnya kosong dia akan mengeluarkan data to do belum tersedia. Dan yang terakhir ada service add to do. Dia itu menghapus to do. Dan ini ada remove remove to do, itu menghapus to do dari repository berdasarkan ID. Jadi jika penghapusan gagal, dia itu akan mengeluarkan gagal menghapuskan to do dengan ID blank blank blank. Selanjutnya ada package util. Ini tuh jadi pada keseluruhan kode ini adalah kelas utilitas dari input util. Dia itu menyediakan metode untuk menerima input pengguna dalam program Java melalui konsol. Jadi dia itu mempunyai enggak, kita kan tadi memasukkan kan. Jadi pengguna akan memasukkan yang pertama itu atribut menggunakan scanner. Scanner itu adalah objek
yang statis yang digunakan untuk membaca baris input dari pengguna. Di sini juga ada menggunakan input string info. Jadi itu metode ini menerima sebuah parameter info, yaitu pesan atau instruksi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menterminalkannya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menterminalkannya. Java d output app.java. Java cp output app. Jadi di sini dia tuh akan mengeluarkan daftar to-do, data to-do belum tersedia atau karena belum tersedia kita akan menambahkan to-do-nya. Kita akan memasukkan yang pertama itu belajar app. Selanjutnya dia tuh akan mengeluarkan daftar to-do yang pertama belajar eh, app dan belum selesai. Selanjutnya kita pilih nomor 2 untuk mengubah, kita pilih nomor satu dan selesai kita akan memilih nomor satu juga. Kita pilih X untuk keluar. Oke, selanjutnya ada fitur shopping. Jadi pada fitur shopping ini kita akan memasukkan atau itu gunanya itu menambah fitur sorting pada aplikasi To-Do. Kita akan menambah, contohnya kita buat belajar OOP. Selanjutnya saya akan membuat fitur sorting. Di sini kita pilih nomor satu. Kita buat contohnya itu belajar OOP. Terus selanjutnya kita pilih nomor satu. Kita akan menambah. Kita buat belajar HTML. Selanjutnya dia itu akan mengeluarkan daftar to-do belajar OOP dan belajar HTML. Selanjutnya kita memilih nomor satu. Kita buat membaca materi sisop week keempat. Week keempat. Dia itu akan mengeluarkan tiga daftar to-do. Selanjutnya kita pilih nomor satu. eh, kita tugas Jarkom coba. Kita pilih tugas Jarkom. Dia itu akan mengeluarkan empat daftar to-do. Selanjutnya kita pilih X untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya di sini ada fitur searching. Kita buat nomor satu membaca buku. Di sini kita buat nomor satu, kita buat membaca buku. Membaca buku. Selanjutnya di sini kita buat nomor satu bermain game. Dia tuh udah mengeluarkan daftar to-do-nya ya. Kita buat nomor satu menyelesaikan ujian. Dan yang terakhir itu kita pilih X untuk keluar. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf.